Meski dikritik pelatih Bremen, Boniface pilih cuek. Striker asal Nigeria Victor Boniface mengaku bahwa dirinya tidak mengetahui kritik yang kabarnya dilontarkan oleh pelatih Werder Bremen, Horst Steffen, kepadanya. Steffen mengkritik Boniface karena tak kunjung memberikan kontribusi nyata untuk Bremen sejak didatangkan dengan status sebagai pemain pinjaman dari Bayer Leverkusen. Namun Boniface memilih cuek dengan komentar-komentar negatif yang mengarah kepadanya. Sunderland versus Arsenal, meriam London kecolongan di injury time. Sunderland versus Arsenal berlangsung di Stadium of Light. Pertandingan tuntas 2-2. Di laga ini tuan rumah unggul lewat aksi Daniel Ballard di menit ke-36. Arsenal berbalik unggul lewat aksi Bukayo Saka di menit ke-54. Dan Trossard di menit ke-74. Gol Brian Brobey di menit ke-90+4 menyelamatkan Sunderland dari kekalahan. Hasil ini tak merubah posisi Arsenal di puncak klasemen dengan 26 poin, sementara Sunderland ada di urutan keempat dengan 19 poin. Gladbach kalahkan Köln, Cavendish cetak gol perdana di Bundesliga. Bermain di Borussia Park, tuan rumah berhasil menang 3-1. Ketiga gol Gladbach dicetak oleh Philipp Sanders di menit ke-45+3. Cavendish di menit ke-61. Haris Tabakovic di menit ke-64. Hasil ini membuat Gladbach naik ke posisi ke-12 dengan 9 poin, sementara Köln tertahan di urutan ke-9 dengan 14 poin. Hasil lengkap La Liga Jornada ke-12 hari ini. Girona menang 1-0 atas Alaves, Sevilla menang 1-0 atas Osasuna, Espanyol tumbang 0-2 dari Villarreal. Daftar top skor sementara masih dipimpin oleh Mbappe dengan 13 gol. Kans Antonio Rudiger pergi dari Real Madrid semakin besar. Raksasa La Liga Real Madrid disebut telah menghentikan negosiasi dengan bintang bertahan Antonio Rudiger. Besar kemungkinan Antonio Rudiger tak akan mendapat ekstensi kontrak dari Real Madrid. Hal ini terjadi karena Antonio Rudiger harus menepi akibat cedera jangka panjang. Situasi ini dinilai merugikan Real Madrid apabila Rudiger tetap bersama Los Blancos di musim depan. Akan tetapi peluang Rudiger tetap bertahan masih terbuka jika semuanya berjalan sesuai rencana. Sesko cedera, MU bakal belanja striker lagi. Ruben Amorim memberikan sinyal bahwa timnya bisa aktif di bursa transfer Januari 2026 mendatang. Amorim menegaskan MU sedang mempertimbangkan langkah-langkah untuk memperkuat skuad setelah sejumlah masalah yang muncul di paruh pertama musim ini. Pelatih asal Portugal itu mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kondisi Benjamin Sesko yang dikabarkan mengalami cedera lutut kala menghadapi Tottenham. Tidak cuma itu, Maguire pun mengalami cedera otot dan harus meninggalkan lapangan terlebih dahulu. Gol penuh makna João Pedro. Sang penyerang asal Brazil menandai penampilan ke-100-nya di Liga Primer dengan cara terbaik, sebuah gol elegan untuk Chelsea. Momen yang terasa seperti perayaan perjalanan, dari mimpi masa kecil hingga panggung tertinggi sepak bola Inggris. Neom versus Al Nassr, Ronaldo sumbang gol penalti. Cristiano Ronaldo tak bisa berhenti mencetak gol. Sebuah gol penalti Ronaldo turut mengantar Al Nassr menjaga tren kemenangan usai menghempaskan Neom SC 3-1. Dua gol selain Ronaldo dicetak oleh Angelo Gabriel di menit ke-47 dan Joao Felix di menit ke-86. Kemenangan ini memastikan Al Nassr duduk manis di puncak klasemen dengan 24 poin, sementara Neom SC menduduki posisi ke-7 dengan perolehan 13 poin. Alejandro Garnacho tak cocok main di klub besar. Alejandro Garnacho telah diberitahu bahwa beberapa aspek permainannya belum berada pada level yang cukup baik untuk klub besar seperti Chelsea atau Manchester United. Ex-Manchester United, Lee Sharpe yakin bahwa pengambil keputusan pemain internasional Argentina itu belum cukup baik. Meskipun dia memuji kemampuan teknis, atletis, dan kemampuan faktor X-nya, ia masih perlu banyak berkembang untuk menjadi pemain yang lebih komplit. Tahun ini Garnacho telah mendapatkan banyak kritik dari para pakar atas tingkah lakunya. Parma versus Milan, Rossoneri buang keunggulan 2 gol.
AC Milan hanya membawa pulang 1 poin dari lawatan ke markas Parma. Sempat unggul 2 gol lewat aksi Saelemaekers di menit ke-12 dan Rafael di menit ke-25. Milan harus puas dengan hasil imbang 2-2. Setelah Adrian Bernabe mampu mencetak gol di menit ke-45+1 dan Enrico Del Prato di menit ke-62. Hasil ini sementara mengantarkan Milan ke puncak klasemen dengan raihan 22 poin, sementara Parma tertahan di peringkat ke-17 dengan raihan 8 poin. Chelsea cukur Wolverhampton. Bermain di Stamford Bridge, Chelsea tampil apik dan berhasil mencukur tamunya 3 gol tanpa balas lewat aksi Malo Gusto di menit ke-51, Joe Pedro di menit ke-65, dan Pedro Neto di menit ke-73. Hasil ini membuat The Blues merangsek ke peringkat kedua dengan raihan 20 poin, sementara Wolves terdampar di dasar klasemen dengan raihan 2 poin. Hasil lengkap Serie A pekan ke-11 hari ini. Cagliari bermain imbang 0-0 dengan Como, Lecce bermain imbang 0-0 dengan Verona, Juventus bermain imbang 0-0 dengan Torino, daftar top skor sementara masih dipimpin oleh Calhanoglu dan Orsolini dengan torehan 5 gol. Hamann dukung Manuel Neuer kembali ke timnas Jerman. Legenda Bayern Munich dan Liverpool Didi Hamann mendukung Manuel Neuer untuk kembali membela timnas Jerman pada gelaran Piala Dunia 2026 mendatang. Sebelumnya, Neuer telah memutuskan pensiun dari tim nasional setelah gelaran Piala Eropa 2024. Sejauh musim 2025-2026 ini, Neuer berhasil menunjukkan penampilan yang luar biasa, di mana ia telah mencatat 13 penampilan dari semua kompetisi bersama Bayern Munich dengan kemasukan 14 gol dan membuat 7 kali clean sheet. Hasil lengkap Bundesliga pekan ke-10 hari ini. Dortmund dan Leipzig gagal mendekati Bayern Munich di pekan ke-10 Bundesliga. Keduanya gagal menang di saat Bayern imbang. Leipzig tumbang 3-1 dari Hoffenheim, Dortmund tertahan 1-1 dengan Hamburg, namun Bayer Leverkusen berpesta 6-0 atas Heidenheim. Daftar top skor sementara masih dipimpin Harry Kane dengan torehan 13 gol. Arne Slot pasang badan untuk Alexander Isak. Manajer Liverpool Arne Slot memberikan pembelaan terhadap Alexander Isak. Ia menyebut sang striker masih butuh waktu sebelum mengeluarkan potensi terbaiknya di skuad Reds. Slot menegaskan bahwa Isak bukan pembelian yang gagal oleh Liverpool. Menurut Slot, Isak sendiri menunjukkan performa yang apik semenjak bergabung dengan Liverpool. Ia mampu berkontribusi dalam fase serangan Liverpool meski kondisinya belum fit betul. Union Berlin versus Bayern, laju sempurna di Rotten terhenti. Rentetan kemenangan Bayern Munich di musim 2025-2026 terhenti di tangan Union Berlin. Bayern harus puas dengan hasil seri 2-2. Di laga ini, tuan rumah mampu unggul lebih dulu lewat aksi Danilo Dukti di menit ke-27. Luis Diaz menyamakan skor di menit ke-38. Gol kedua Dukti membuat Berlin kembali unggul. Kane menyelamatkan Bayern dari kekalahan berkat golnya di menit ke-90. Dengan hasil ini, Bayern masih nyaman di puncak klasemen Liga Jerman dengan 28 poin dari 10 laga, sementara Union Berlin berada di urutan ke-10 dengan 12 poin. Hasil lengkap Premier League pekan ke-11 hari ini. Everton menang 2-0 atas Fulham, West Ham menang 3-2 atas Burnley, daftar top skor sementara masih dipimpin oleh Erling Haaland dengan torehan 13 gol. Bryan Mbeumo on fire. Jumat ia dinobatkan sebagai pemain terbaik Liga Primer bulan ini. Sabtu langsung menjawab dengan gol ke gawang Spurs. 6 gol musim ini, 4 gol dalam 4 laga terakhir. Tak banyak bicara, hanya konsisten membuktikan minggu demi minggu Mbeumo terus bersinar terang. Kebahagiaan Arsenal dirusak mantan. Sebelum ke Sunderland, Arsenal dalam periode bahagia dengan rentetan 10 kemenangan dan 8 clean sheet beruntun di semua ajang. Namun semua kebahagiaan itu dihentikan mantan pemainnya. Yap, sang pemain adalah Daniel Ballard yang mencetak 1 gol dan 1 assist di laga melawan Meriam London. Ballard sendiri merupakan pemain jebolan Arsenal.
Tottenham versus MU berakhir tanpa pemenang. Bermain di Tottenham Hotspur Stadium, drama balas-balasan gol di injury time terjadi. MU unggul lewat Mbeumo di menit ke-32. Bachstel menyamakan kedudukan di menit ke-84. Gol Richarlison membuat Spurs berbalik unggul di menit ke-90 plus 2. Gol De Ligt di menit ke-90 plus 6 menyelamatkan MU dari kekalahan. Skor imbang 2-2 pun menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini, Tottenham tetap berada di peringkat kelima dengan 18 poin, sementara MU naik ke peringkat ke-8 dengan 18 poin. Gol ke-953 Ronaldo. Cristiano Ronaldo kembali menulis kisahnya sendiri, satu penalti sempurna, satu lagi penampilan luar biasa. Kini di usia 40 tahun, ia sudah menambah 30 gol lagi ke dalam catatannya. Masih 47 gol tersisa menuju angka sakral 1000 gol. Legenda ini belum selesai, ia hanya menunda akhir ceritanya. Atletico Madrid hajar Levante. Bermain di Civitas Metropolitano, tuan rumah tampil apik dan berhasil menang 3-1 atas tamunya. Ketika gol Atletico dicetak oleh bunuh diri Adrian de la Fuente di menit ke-12. Antoine Griezmann di menit ke-61. Dan gol kedua Griezmann di menit ke-80. Hasil ini membuat Atletico nyaman di 4 besar dengan raihan 25 poin, sementara Levante tertahan di peringkat ke-17 dengan raihan